Hehe, bisa dapat token, worth it. Serigala menjilat bibirnya, dan ekstasi di pupil serigala tidak hilang setelah beberapa hari. Kudengar Youlan II telah menculik Mingguang Butterfly dan memaksa anak itu menyerahkan tokennya. Dia pikir dia telah berhasil. Diam-diam, Yuwolf mengeluarkan token Yuwolf, mendesak kekuatan abadi, dan berkata, dengan cara ini, Yuwolf saya memiliki 2 token. Panen seperti itu benar-benar mengejutkan. De Youlang bergumam pelan, tapi bukan terobosan yang luar biasa. Sebaliknya, itu sedikit bermartabat, terlalu banyak token. Bergantung pada kekuatan suku saya khawatir sulit untuk distabilkan. Namun, meskipun tidak stabil, juallah untuk 1. Bisa juga ditukar dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, bayangan ilusi muncul, dan itu adalah Kamulan. Tuan Penatua, apakah Anda berhasil? Orang tua yang sangat dihormati oleh Yulan adalah Elder Yu Heng, pemimpin klan Youlang. Ketika Yulan dan yang lainnya menjelajahi pinggiran, Yu Heng memimpin tim kering dalam dan berkompetisi untuk peninggalan Dewa Pencakar Langit lainnya. Beberapa hari yang lalu, Youlan melihat laporannya tentang situasi terkini, yaitu penculikan Butterfly Chonghai, dan Yu Heng memujinya. Setelah itu, Yu Heng fokus untuk bersaing memperebutkan Guts Vestige dan tidak peduli dengan beritanya. Tetapi pada saat ini, setelah sedikit dosa, banyak keuntungan, membuat Yu Heng merasa baik. Yulan, kamu dan kamu juga baik-baik saja. Di dalam klan, itu pasti pencapaian yang luar biasa. Namun, di hadapan apresiasi Yu Heng, Yulan tidak memiliki kegembiraan yang diharapkan, tetapi terlihat pahit. Apa yang terjadi? Melihat penampilan Yulan, Yu Heng rupanya menyadari ada yang tidak beres. Alisnya sedikit mengernyit dan Sen berteriak. Setengah saat, Youlan hanya menghela nafas dan berkata, Elder, maafkan kami merindukan, Yu Brother, jatuh. Apa katamu? Yu Heng penuh dengan kengerian, dan ekstasi sebelumnya menghilang. Dia tak terbayangkan, disandera di tangannya, dan meminta Xiong Bao untuk membantu pukulan, sehingga anak itu bisa menyelamatkannya. Tidak hanya itu, pihak lain juga membunuhnya, seorang patriark. Ini salah Yulan, tapi kekuatan anak ini benar-benar berlebihan. Siapa sangka dia baru saja memasuki Golden Immortal. Itu akan sangat sengit. Yu Heng menarik napas dalam-dalam, pupil serigala melotot, dan seluruh tubuh mengeluarkan napas, yang bahkan membuat Riff gemetar, tidak perlu dikatakan. Karena anak itu memegang token, dia pasti akan muncul dan berani membunuh sesamaku. Tetua ini harus menghancurkannya menjadi 10.000 segmen. Pada saat yang sama, setelah beberapa hari pemurnian, akhirnya, di Laut Kesadaran Qin Yichen, pohon peri Tingxian telah berakar. Cabang-cabangnya bergoyang dan kuncup-kuncup di cabang-cabangnya cerah. Semuanya mempesona di Laut Emas Kesadaran. Dan aliran emas yang diubah oleh kekuatan roh seperti nutrisi, menutrisi dan memelihara akar pohon. Dan akar pohon tersebar dari waktu ke waktu, menembus aliran emas Laut Kesadaran. Meskipun Tingwei masih melonjak, dia tidak lagi sekeras dan bermusuhan seperti sebelumnya, tetapi malah menahan aliran emas. Dan aliran emas yang menyelimuti Tingwei akhirnya berubah menjadi jalur aliran gemericik, menyatu dengan patung kekuatan roh yang dituangkan ke dalam cahaya kemasan. Ya, Laut Kesadaran menumbuhkan pohon peri. Pohon peri Tingxiao tidak ada habisnya. Tingwei yang mekar mendukung Laut Kesadaran. Dan jika satu pohon tidak tumbang, kamu selalu bisa Tingwei untukmu. Melihat keberhasilan yang dicapai, Honglian tidak bisa tidak memuji. Dan selama Laut Kesadaran tidak habis dan rusak, Anda dapat terus memelihara pohon peri selamanya. Dan kami akan pergi bersama Anda bersama. Kekuatan roh Qin Yichen menghormati cahaya yang menyilaukan dan merasakan kekuatan dominan yang mengerikan di dalamnya. Itu tidak bisa tidak bersuka cita. Dan itu bermanfaat untuk mendapatkan bahkan jika itu menyinggung ketiga pihak. Honglian berkata lagi, pohon peri telah disempurnakan sepenuhnya olehmu. Ketika Anda menjadi master abadi, Anda dapat mempraktikkan teknik abadi dalam satu gerakan. Tidak hanya itu, bahkan sekarang, dengan pohon peri Tingxiao ini, kamu dapat membuat kekuatan rohmu menjadi lebih kuat dan membuat fondasi Tingsen menjadi sangat kuat. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Selain itu, dia juga bisa menempatkan Tingxiao Xian di luar pohon untuk melukai musuh. Di setiap cabang, Tingwen berkedip, dan setiap cabang berisi Tingwei. Cabang-cabangnya seperti pedang. Ada 1000 cabang dan 100 cabang. Begitu mereka bekerja sama dengan Tingshen untuk melemparkan, itu setara dengan mengubah 100 Ting menjadi pelangi energi pedang. Kekuatan seperti itu, bahkan jika itu adalah master abadi, saya tidak berani mengguncangnya. Tajam. Qin Yichen membuka matanya, tetapi menemukan bahwa Ziyun sedang berkultivasi dan merasakan cahaya pompa sebelumnya. Ziyun segera menyingkirkan kristal peri, dengan ekspresi gembira. Bos, apakah Anda berhasil? Qin Yichen mengangguk dan melihat sekeliling. Di mana Penatua? Sambil berbicara, Butterfly Chongsan hanya berjalan perlahan dari luar hutan batu. Sangat menyenangkan melihat Qin Yichen semua menyatu ke alis. Pohon peri Tingxiao, bernilai 1000, 100 obat abadi.
tampaknya telah disempurnakan secara menyeluruh oleh Tuan Muda Qin. Kembali ke Tuan Muda, tadi lelaki tua itu pergi untuk bertanya lagi. Qin Yichen memberi isyarat agar Zongzong duduk. Bagaimana? Butterfly Chongshan Road. Beberapa hari yang lalu, pertarungan Guts Vestige ketiga sudah jelas. Hehe, Tuan Muda, saya khawatir token Guts Vestige harus dimenangkan oleh beberapa kekuatan. Qin Yichen Jianmei sedikit mengernyit. Siapa? Kamu serigala patriark sudah tua. Begitu kata ini keluar, Qin Yichen sedikit terpana. Lalu dia tersenyum dan bermain dengan gembira. Dia kehilangan banyak pengorbanan di sini. Siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu di Guts Vestige lain, keluarga Youlang ini memiliki beberapa poin kemampuan. Ziyun bahkan bermain dengan kukunya dan tertawa. Tapi dia bisa menakuti anak itu seperti anak yang kejam. Bos, apakah kamu punya ide? Qin Yichen tertawa. Untuk saat ini, idenya hanyalah sebuah ide. Dan ia melihat ke arah kupu-kupu. Bagaimana dengan sisa dewa keempat? Butterfly Zhongshan berkata, sudah mulai bersaing. Tidak sedikit pembangkit tenaga listrik. Kita mungkin terlambat untuk mengejar ketinggalan. Tidak apa-apa, aku tidak bermaksud ikut campur. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Dengan dibukanya makam para dewa, kelima dewa sisa dari macan tutul langit yang terbelah semuanya bersatu. Dan mereka semakin dekat. Ayo langsung ke Guts Vestige terakhir. Tapi jangan terburu-buru. Hari ini, kita masih menutup kultivasi dulu. Dan sedikit meningkatkan kekuatan kita. Qin Yichen berkata, beri aku waktu. Itu harus menjadi 7 pencapaian kecil lapisan surgawi. Sangat cepat. Kupu-kupu Chongshan diam-diam membeku. Anda harus tahu bahwa Qin Yichen sedang berkultivasi akhir-akhir ini. Tetapi mereka tidak menganggur. Tetapi kecepatan kenaikannya lebih rendah dari sebelumnya. Qin Yichen tertawa dan tidak berkata apa-apa. Diam-diam berpikir rendah hati. Ini adalah operasi dasar. Segera setelah itu, Butterfly Chongshan juga menjadi kepala sujud. Setelah beberapa pertempuran, yang pertama juga menyadari bahwa jika mereka tidak mengikuti jejak Qin Yichen, mereka akan benar-benar dijatuhkan dan menjadi botol derek. Terutama di perimeter dalam. Pembangkit tenaga listrik berkumpul. Butterfly Chongshan tidak berani berharap bisa bertarung bersama dua tuan muda. Tetapi kekuatan perlindungan diri minimum masih dibutuhkan. Jadi, di hutan batu ini, Qin Yichen sekali lagi tidak takut dengan negeri dongeng. Untuk mendapatkan pijakan di lingkaran dalam, dia akan membawa kerajaan ke level berikutnya.